Untuk jamaah-jamaah umroh ini itu per paket. Jadi satu paketnya itu ada 250 rial ya. Jadi 250 rial itu bukan pecahannya, itu bukan pecahan besar semua, tapi kita campur karena sesuai dengan kebutuhan bapak-bapak dan ibu-ibu pada saat menjalankan ibadah umroh di sana. Mungkin bisa untuk bersedekah atau untuk berbelanja. Jadi untuk satu paketnya 250 itu terdiri dari satu lembarnya pecahan 100, dua lembarnya itu pecahan 50, terus ada pecahan 10, 3 lembar, sama pecahan 5 rial itu 4 lembar. Jadi totalnya itu 250. Untuk kurs itu memang setiap harinya berbeda-beda ya. Untuk hari ini kursnya itu masih tetap 4.350. Jadi kalau satu paketnya kita kalikan saja 250, jadi 1.087.500. Nanti ibu-ibu tinggal kalau pesan langsung per paket kita langsung hitungkan ke rupiahnya gitu. Kira-kira ibu-ibu ada yang bertanya mengenai rial atau kursnya ini? Saya tambahkan sedikit boleh tadi. Oke Bapak Ibu semua, kenapa kita adakan penukar real? Seperti sebelumnya dulu sekitar 7 tahun lalu kita tidak adakan penukar real. Akhirnya saya ke Malaysia Jatuh mau 10 kali sehari, Pak Heri 50 ribu, Pak Heri 100 ribu, Pak Heri 2 juta, Pak Heri. Akhirnya kadang-kadang satu kamar 3 juta, satu kakak Malaysia Jatuh uangnya dikasih 500 real, baginya di mana gitu. Akhirnya kita kerjasama dengan Bank BSI karena pecahnya lengkap. Jadi di sini Bapak Ibu semua sudah bisa mengalir, harganya sama suhunya, harganya harga bank. Jadi silakan lakukan penukar real. Kalaupun nanti bawa ATM silakan juga bisa pakai ATM di sana. Nah, itu penjelasan saya. Kenapa ada penukaran? Jangan jadi salah tafsir. Penukaran memudahkan Bapak Ibu di sana nanti tidak bolak-balik ke Malaysia saja. Oh, antri seseorang antri lagi penukarannya. Nah, seperti itu. Silakan Bu. Kita langsung saja Bu. Ya, saja yang kemarin yang sudah request. Bu Herza. Ya. 3 paket. Ya, boleh. Boleh cash. Duitnya langsung cash, yang belum transfer duitnya boleh cash langsung sama 3 paket berapa? 3 paket 3.262.000. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Dr. Andus Juni Jakbar, ada Ustaz Daud dan Ustaz Nudin yang bersama kita pagi yang berbahagia ini. Baik Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah melaksanakan praktek pelaksanaan ibadah umrah. Kenapa kita adakan praktek itu seolah-olah seperti itulah nanti pelaksanaan ibadah umrah. Jadi ibadah umrah ini dimasukkan, cuma berbeda tempat saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum sarapan kelihatannya. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat, singgah sebentar di Pulau Putri, menjawab salam kulak semangat. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
Al-umratu ilal umrati yukaffiru bainahuma. Al-hajju mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Para guru-guru kami yang kami hormati, para pembimbing, kemudian pimpinan dari Rapita Wisata Travel, Pak Heri, beserta semua yang hadir, ada staf beliau tadi, Bu Dede dan Bang Aan, Bapak Ibu, para duyufur Rahman, duyufullah, duyufur Rasulullah, yang insya Allah segera akan berangkat memenuhi panggilan Allah. Baik, kita mungkin langsung saja karena waktu berjalan. Sebelum saya menyampaikan secara khusus tentang fikih manasik umroh, ya, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Pertama, kita yang berangkat umroh ini, tentu Bapak Ibu semua diberikan kelebihan dan keutamaan oleh Allah. Apa saja keutamaan orang yang berangkat umroh? Pertama, orang yang berangkat umroh ini disebut oleh Rasulullah dengan duyufullah, tamu Allah. Kira-kira bunda-bunda, bapak, ibu-ibu senang tak menjadi tamu Allah? Nah, jangankan tamu Allah, tamu manusia saja luar biasa. Betul ya? Apalagi tamu. Jadi mulai dari tanggal 12 sampai tanggal 23, selama itulah Bapak Ibu menjadi duyufullah, duyufur Rasulullah, tamu Allah dan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih dikatakan, inna duyufa salatan. Para tamuku itu kata Allah ada 3 dalam hadis kursi. Pertama, orang yang berangkat untuk berjihad di jalan Allah. Dulu ada perperangan Badar, perperangan Uhud, Khandaq dan sebagainya. Maka ketika mereka berangkat perang, itu namanya tamu Allah. Kedua, orang yang berangkat haji dan umrah, tamu Allah. Ketiga, orang yang berada di masjid di rumah Allah, itu juga tamu Allah. Ketiga tamu Allah. Tentu luar biasa menjadi tamu Allah. Allah akan istimewakan Bapak Ibu. Allah akan berikan hidangan terbaik. Betul? Bukan hidangan makan, hidangan nilai-nilai amal ibadah. Itu yang pertama. Dibanggalah. Mulai dari tanggal 12 itu, saya ini bukan sembarangan ini, duyufullah. Jangan jadi sombong mulai dah. Ya, tamu Allah. Yang kedua, orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umroh, ada di sini. Oh, ya. Siapa bikinnya? Ya. Orang yang berangkat haji, berangkat umroh, walaupun tidak berurut ini tak apa-apa. Iya, tak apa-apa ya. Ini dululah. Al-amalu yudha'afun. Cuma di sini tidak ada bahasa Arabnya. Artinya apa? Amalnya dilipat gandakan oleh Allah. Hadisnya jelas. Salatu fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwa ila masjidil haram. Wa salatu fi masjidil haram. Nah, maksudnya begini. Salat di masjidku kata Nabi. Mana masjid Nabi? Madinah. Lebih afdol daripada salat di tempat lain. 1 berbanding 1000. Subhanallah. 1 berbanding 1000. Ilal masjidil haram, kecuali di masjidil haram. Salat di masjidil haram itu lebih afdol, lebih utama dari salat di masjid lain. 1 berbanding 100.000. Subhanallah. Jadi nilainya sendiri, kalau Bapak Ibu salat di sana, begitu hebatnya nilainya. Oleh karena itu, perbanyaklah beramal, perbanyak beribadah selama di sana. Bukan sholat saja Pak, termasuk sedekah, termasuk baca Quran,
Kalau di sini baca Quran itu paling-paling 10 satu huruf. Di sana kalau di Mekah tentu tambah lagi 100.000 satu huruf. Subhanallah. Apalagi pokoknya semua amalan, zikir juga demikian. Oleh karena itu saya ingin mengajak dulu sebentar. Ini penting. Ada jemaah itu yang sampai di sana blank dia, nggak tahu dia apa yang mau dia buat. Karena ya dalam buku manasik sebenarnya nggak ada. Tapi dalam manasik Ustaz Junaidi kalau diundang ini dikasih. Tapi kalau diundang apa nggak tahu juga. Karena ini saya punya hak patennya. Jadi maksudnya begini, berkenaan dengan ini, ya, apa saja kira-kira yang bisa kita lakukan selama di tanah suci? Jadi begini, secara mudah, mungkin jam 3 Bapak Ibu sudah bangun, karena kita berada di Tanah Haram, berada di Masjid Kota Nabi, tentu kita lebih awal bangunnya biasanya. Kalau ada pula yang bangun nanti jam 6, sungguh terlalu, kata Bang Ramai-Ramai, ya enggak? Janganlah, dibangunnya lebih awal, lebih cepat. Ke masjid, berwudu, mandi dulu di hotel, kemudian berwudu ke masjid. Kalau di Masjid Madinah, Masjid Nabawi, kita dianjurkan sampai di masjid. Setelah masuk masjid kita sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah tahiyatul masjid 2 rakaat, kita tambah lagi sholat sunat tobat 2 rakaat. Ada berapa tuh? Hah? Kok 8? Oh 4, betul 4 ya. Tapi masih ada di sini lah. 4. Kemudian sholat sunat hajat 2 rakaat. 6. Kemudian ditambah dengan sholat sunat tahajud 8 rakaat. Hah? Mulai agak berapa? 14. Ditutup dengan witir 3. 17. Kali 100.000 kalau di Mekah. Kali 1.000 kalau di Madinah. Kali 100.000 di Mekah. Berapa tuh? Entah Ustaz. Buka kalkulator. Kalikan bagi sekian tahun, berapa tuh? Jadi orang sekali berangkat umroh itu, kalau betul-betul dia seperti yang teori saya tadi, betul-betul dia mendapatkan nilai yang sangat luar biasa. Paham kita sampai di sini? Paham? Ya nggak ada lagi yang bengong sampai di sana. Main HP aja, duduk aja. Kepit-kepit lutut aja, nggak ada. Tahu kepit-kepit lutut? Wasiwa-wasiwa keteknya, apa kedimpunya nggak tahu. Tidak paham itu. Banyak yang seperti itu, Bu. Ya, banyak seperti itu. Jadi itu diantaranya. Apalagi kalau boleh nanti tambah dengan sholat sunat tasbih. Ustaz masih ada waktu, Ustaz. Udahlah, sholat hajat sudah, sholat taubat sudah, sholat tahiyatul masjid sudah, sholat tahajud sudah, sholat witir sudah. Masih ada waktu. Perbanyak istighfar. Atau perbanyak baca Quran, atau perbanyak baca sholat. Apalagi di Madinah, perbanyak baca sholat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi dan sebagainya. Paham sampai di sini? Nah. Kemudian itu amal-amal yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi waktu yang terbuang. Itu belum, Bu. Tambah lagi dengan sholat fardu 17 rakaat setiap hari. Tambah lagi dengan sholat sunat rawatib. Tambah lagi dengan sholat jenazah fardu kifayah. Hampir setiap waktu ketika kita berada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada saja sholat jenazah. Kalau dikalikan Ustaz, tak tahu lagi. Kecuali orang yang biasa jualan, biasa ngali-ngali duit, lain cepat. Subhanallah. Ini keistimewaan. Al-amalu yudhaf. Amal dilipat gandakan. Jadi beramallah sebanyak-banyaknya, raih kebahagiaan, hidangan Allah di sana. Yang ketiga, dosa diampuni oleh Allah. Jadi orang yang berangkat umrah itu dosanya diampuni. Ini salah satu hadisnya. Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma
ya, antara umroh dengan umroh yang lainnya itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya dari Allah kecuali surga. Alhamdulillah. Ini tentang pengampunan Allah di sana. Makanya akthiru maghfirah wa taubah. Banyak-banyak selama di sana minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Kalau bisa seperti yang saya bilang tadi di lapangan, telanjangi diri kita, sampaikan dosa kita kepada Allah. Ya Rabb, dulu saya di masa muda udah 3 hari suci dari haid, tapi belum sholat juga, belum mandi juga, ya Allah. Ada yang begitu? Nggak ada yang ngaku. Sampaikan, insyaallah Allah akan ampuni dosa kita di sana. Karena itulah tempat kita melebur dosa. Man kharaja fil haji wal umrah. Siapa yang berangkat untuk haji dan umrah lillah, semata-mata hanya karena Allah, faman rafasa wala fusuqa walam jidala. Tidak ada di dalam melakukan umrahnya ya rafas, tidak ada hawa nafsu syahwat. Hati-hati nih, yang masih muda-muda, suami tinggal di Batam, kemudian dia berangkat, jangan ada pula yang video call macam-macam. Apalagi dengan suami orang atau istri orang pula, kan kacau. Ya, jadi itu namanya syahwat, tidak boleh, batal ya. Nanti kita sampaikan juga, itu termasuk kalau ketika ihram batal. Wala fusuqa, tidak dia berlaku dosa besar. Ya, orang sholat dia tak sholat, kacau ini. Dia orang tutup aurat dia buka auratnya, ini tak boleh. Wala jidala, dan tidak pula dia berbantah-bantahan, bertengkar atau berdebat ya, jangan. Kayaumin, maka ketika dia kembali dari umrohnya, waladathu ummuhu, suci dia kembali seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Ini hati-hati. Ini dosa-dosa diampuni, makanya perbanyak di sana meminta ampun, bertobat kepada Allah. Yang keempat, ini juga ad-du'a istijabah. Ad-du'a istijabah. Ya, tidak apa-apa. Doa diijabah oleh Allah. Doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah Nabi akthirud doa. Siapa yang keluar untuk berangkat haji dan umrah, mulai dia turun dari rumahnya sampai dia ke tanah suci Makkah dan Madinah, kembali ke tanah airnya, selama itu doa-doanya diijabah. Diijabah itu dikabul. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Makanya banyak-banyak berdoa di sana, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja minta kepada Allah. Makanya kalau ada yang berkirim doa itu pun bawa, sampaikan doanya di sana. Tapi enggak usah dibaca satu-satu. Baca, ya Allah, seluruh saudaraku, karib kerabatku, temanku, kaum muslimin muslimat yang berkirim doa kepadaku, ya Allah, kabulkan doanya. Engkaulah zat yang maha mengabulkan dan maha menerima doa. InsyaAllah kabul itu. Kecuali yang khusus seperti tadi, ada 200 rial uang tipsnya. Misalnya, itu sebut namanya. Ya, lanjut terakhir, umrah diganti dengan pahala yang berlipat ganda dan rezeki yang berkah. Enggak usah risau, ada aja nanti rezeki diganti oleh Allah. Dan kita tidak tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya rukun umrah tadi sudah ya Pak Ria. Ya, rukun umrah tadi sudah disampaikan. Ya, ini nggak usah dibahas. Syarat umrah pertama Islam, itu pasti. Ya. Jadi
Kalau ada yang mau ngajak Ahok, jangan dulu lah. Kecuali dia masuk Islam ya. Boleh Pak, karena belum Islam. Di sarannya Islam. Yang kedua, balik dewasa. Kami bawa anak Ustaz, tapi belum balik. Itu pahalanya untuk orang tuanya. 3, akil, berakal, sehat. Kemudian merdeka, bukan hamba saya, tidak ada. Kemudian istitoah, mempunyai kemampuan. Baik sehat, aman, dan juga mampu secara finansial. Tapi ada sekarang Ustaz, boleh utang dulu nanti bayar. Nah, kalau sebanyak itu utang, sebanyak itu bayar nggak apa. Tapi kalau beda utang beda bayar, namanya apa? Hah? Kok umroh dengan riba? Udah, nggak usah dibahas itu. Rukun umroh 1, ihram. Nah, ihram itu artinya niat. Dan kita nanti memang disunahkan pakaian ihram. Kalau untuk ibu-ibu, ketentuannya cuman nanti disunahkan pakaian putih ya. Putih. Nanti akan disampaikan juga oleh Pak Eri. Yang penting menutup aurat dengan baik. Tapi kalau yang laki-laki, pakaiannya cuma 2 lembar ini saja. 2 lembar, selembar sebelah bawah, selembar sebelah atas. Yang lain kosong, all in, baik luar maupun dalam. Jadi ini memang hati-hati nih Pak. Ini Bapak boleh karena masih ada seminggu ya. Banyak-banyak latihan pakai sarung aja di rumah. Kenapa kakek? Kata. Kakek sunat lagi, bukan kakek mau umroh. Ya. Oke, saya akan contohkan ini dulu sebentar. Biar paham ini cara memakainya. Memakainya memang banyak. Tapi ini hak paten Ustaz Juridi Akbar ini. Ya. Nah, kalau ada yang itu bayar hak paten. Disamakan ini. Ya. Kemudian dibagi 2. Ya. Kebaliklah. Boleh kiri, boleh kan? Oh, boleh. Ini berapa sana nasi? Ya, di kanan Ustaz. Ininya di kanan. Ininya? Ya, di kanan. Di kanan. Ya. Sebelah sini. Ya. Itu ya. Oh, ya. Boleh kiri dan kanan, tapi nanti ada penjelasan khusus. Nah. Tapi ini Ya. sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Sebelah kanan. Karena afdol itu kanan. Oke? Pak. Saya laki-laki. Ibu pula saya tengok. Kemudian kalau kita sendirian ini ditahan gini. Kemudian ini dimasukkan ke belakang. Nampak kami ya, Ustaz? Nah, seperti ini. Jadi Bapak ini masuk ke samping. Ya. Lepas saja Pak. Baru digulung. Aman? Ini aman. Aman. Mau berhenti pun di rest area aman. Rata ini lah. Ini paling aman. Ada orang mau ajak silat pun boleh. Kita. Pakai tali pinggang lagi Kak? Saya lebih kuat Pak. Iya. Ini kalau yang bawa ya yang bebnya, pegangnya nanti di sini. Subhanallah. Ya. Jangan yang orang di bawah. Nih, kuat nih Pak. Untuk pegangan. Karena tadi ada yang nanya di lapangan. Ustaz, kalau suami istri begini, duduk gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, boleh. Nggak batal duduknya. Tapi takut kalau ada aliran listrik aja, gimana? Pegangnya di sini. Ya. Setelah itu pakai ikat pinggang jangan lupa ya. Jadi ingat, nanti yang kanan kan terbuka. Nah, yang kanan terbuka, ini dimasukkan ke sini Pak. Kemudian, ya, ini kan yang kiri. Yang kanan, ini tinggal. Harus goyang gitu, enggak perlu. Kan kalian saya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Boleh. Itu waktu tawaf saja. Setelah begini, sa'i pun itu ditutup. Tutup enggak. Mau sholat ya tinggal sholat. Bisa rasa paling mudah.
Dan ini saya jamin 3 hari 3 malam nggak akan lepas kalau nggak dibuka. Maksudnya kuat sama. Pak mau coba kan silakan. Nah, ada yang mau coba Silakan. Pak. Satu orang. Teman, Pak silakan Pak mau coba. Yang putih aja Pak, Bapak. Boleh. Ya. Jadi praktekkan satu kali. Sebelah kanan tadi. Bagi sama sabun itu balik. Nah ini. Bagi 2. Kalau ada kawan yang bantu lebih baik begini ya. Oh, jangan bukan, ini dulu. Ini ke belakang. Ini 2 fungsi Pak. Kalau ini dia nanti nggak lepas ke bawah. Yang kedua untuk Subhanallah. Enak kan? Kalau takut Pak, kan lagi boleh. Iya. Nih. Ya. Baru ini di bawah. Boleh dipoto tadi berangkat pun apa-apa. Tangan aku foto ini. Enak ya? Bawahnya enak? Tapi jangan pusat, jangan terbuka, karena itu aurat. Lutut jangan terbuka. Jadi agak-agak lah mata kaki nampak ini pas ya. Ya? Foto kami dulu Bang. Nah. Kayak gitu aja lah lagi. Jangan tegang-tegang menasihnya. Ini stres pula orang menasih. Tinggi banget. Senang-senang aja ya dah. Betul. Putar lagi. Kira-kira bisa bayar? Insya Allah. Kalaupun cara yang lain boleh Ustaz, boleh. Ya, itu cara saya tadi. Dan itu hak patennya di saya aja. Lebih praktis, mudah. Mana dia tadi? Baik. Sudah selesai. Tadi untuk niatnya kan sudah kita praktekkan tadi. Cuman yang tadi itu tidak ada dalam buku. Usahakan beristighfar dulu dan setelah berdoa kita balik ke bis, di atas bis nanti baru memasang niat. Setelah menjatuhkan niat berarti sudah berlaku, itu namanya kita sudah ihram. Sudah berlaku larangan-larangan ihram. Larangan-larangan ihram, pantangan ihram. Dan penting diingat ya bahwa memang ketika kita sudah berihram itu tadi yang disunahkan membaca talbiyah ya, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Apa yang menjadi larangan bagi laki-laki? Ini laki-laki saja berpakaian yang berjahit. Ini pakaian kita cuma 2 lembar tadi saja, itu. Tak ada yang lain. Tidak boleh berpakaian di atas ini. Memakai sepatu yang menutup mata kaki tidak boleh. Yang paling bagus ya sandalnya Madiin sandal jepit. Nah, itu paling bagus, paling enak. Lebih praktis. Kemudian menutup kepala yang sifatnya melengket di kepala seperti topi. Kalau payung itu dibolehkan. Jadi memakai pakaian yang berjahit tidak boleh. Jadi di mana dibuka celana dalam, singlet, sebagainya? Ketika kita mau berangkat dari Madinah menuju Bir Ali. Kalau nanti Ustaz kan nanti juga di Bir Ali. Lupanya lupa bukanya. Ya, dah pasang aja niat, masih ada celana dalam. Maka itu tidak dibenarkan. Terkenalah dam nanti. Yang kedua bagi wanita saja berkaus tangan atau menutup telapak tangan. Kalau nanti kaus tangannya itu hanya sebelah atas boleh. Menutup muka atau bercadar tidak dibenarkan. Ya.
Bagi laki-laki dan wanita memakai wangi-wangian kecuali dipakai sebelum ihram dan sesudah kering sebelum berpakaian ihram. Yang ketiga, memotong kuku dan bercukur atau mencabut bulu badan. Nah, setelah pakai ihram tadi tidak boleh lagi. Ini pantangan. Kemudian memburu atau mengganggu atau membunuh hewan dengan cara apapun. Ini tidak dibenarkan. 5. Memotong atau merusak pohon tanaman. Berhenti di rest area, kita tengok ada pohon kayu, nah kita patahkan. Kita patahkan dahannya. Itu tidak dibenarkan, terkena oleh larangan ihram. Kemudian 6. Meminang, menikah atau menikahkan serta bersaksi. Tidak dibenarkan. Menjadi meminang, ya. Kemudian segalanya lah tidak dibenarkan yang berhubungan dengan pernikahan. Tapi ada kami lihat Ustaz orang yang menikah di depan Ka'bah. Boleh. Kapan? Selesaikan dulu prosesi ihramnya sampai tahallul. Nah, baru nikah. Nah, kemudian bercumbu atau berhubungan suami istri disebut dengan rapas tadi. Dilarang. Itu masuk larangan. Kemudian mencaci maki, bertengkar, mengucapkan kata-kata kotor, berdebat, namanya jidal dan fusuk. Kemudian mengambil barang temuan kecuali diumumkan. Ini semuanya termasuk larangan. Ya, baik. Setelah melakukan apa tadi? Nah, ini yang kita baca talbiyah. Itu memang agak lama. Dari Madinah sampai Mekah berapa jam? Sekitar 5 jam. 5 jam. Prosesinya dari Madinah mungkin 1 jam. Udah 6 jam. Nanti prosesi hotel segala macam sampai kita melakukan tawaf mungkin 11 malam. 11 malam. Kalau jemaah Ya. rapi dan kompak. Pak ya, di 11 malam baru mulai. Nanti selesainya Umroh itu Bapak Ibu gak lama sebenarnya, sekitar 3 jam. Nah, cuma kebersamaan. Kadang-kadang begini, satu ke toilet, semuanya ke toilet. Nah, gitu. Nanti kita atur bagaimana cara ke toiletnya. Nanti saya sampaikan ketika di sana. Silakan lanjut, Ustaz. ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi itu perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Ya. Rukun yang kedua, tawaf. Tadi sudah praktek tawaf. Saya ulang balik. Ya, tawaf itu. Nah, ini adalah gambaran Ka'bah ini. Tadi sudah kita lihat di bawah. Ada yang lepas ya? Iya. Baik. Kita masuk ya. Gimana gitu kelihatan wajah itu ini. Awal kalau mau berangkat itu seri-seri. Datang. Kami begadang semua. Acara estek. Kali itu apa ya? Tadi saja udah terbilang pengajian jam 4 dan start. Untuk selama di sana kalau ada pengajian subuh sebutkan aja karena sana akhir sana itu yang tanggal Jadi jam berapa saya kemudian saya dan saya nanti dihubungi bapak. Baik, lanjut aja Pak ya. Ini ada kesalahan teknis. Ya. Jadi sebenarnya lebih mudah kita memahami karena tadi kita sudah melakukan praktek di lapangan.
kita bisa. Lagi, nah, lanjut ya. Nah, di dalam Pak, di penumpang layar ini. Alhamdulillah. Baik. Ini sudah nampak di sini. Ya, ada Hajar Aswad. Ya. Maaf. Ini Hajar Aswad yang ini tadi. Gambarnya nomor 1 Hajar Aswad. Kemudian pintu Ka'bah nomor 2. Pintu Ka'bah. Kemudian Mizab atau talang emas yang ini 3. Kemudian Sazarwan nomor 4. Ya, mana nomor 4 nih? Ini yang batas di sini nih. Nah. Kemudian Hijr Ismail nomor 5. Kemudian Al-Multazam nomor 6 nih. Antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad nih namanya Multazam, tempat yang ijabah kita berdoa. Kemudian yang ke-7 Maqam Ibrahim yang ini. Yang ke-8 Rukun Aswad. Rukun Aswad nomor 8. Ya. Nomor 8 ini pojok ini maksudnya. Kemudian Rukun Yamani nomor 9. Ini sudut ini. Kemudian Rukun Iraki nomor 11. Nomor 11 ini ya, pojok sini. Kemudian Kiswah. Nah, maksudnya kain penutup ini namanya Kiswah. Ya, kain penutup kelambunya Ka'bah itu namanya Kiswah. Kemudian garis hijau, garis tanda dimulainya tawaf. Ya. Ada garis hijau, ini tandanya. Garis hijau ini tandanya dimulai tawaf. Nanti juga ada lampu hijaunya di sebelah kanan atas di sini. Ya. Baik, ini sekedar pengenalan Ka'bah saja. Berikut memulai tawaf bagi jemaah laki-laki, bahu kanan dalam keadaan posisi terbuka dari kain ihram dan dengan menyisir dekat Hajar Aswad sambil mencium, tidak mungkin. Menyapu, tidak mungkin. Memberikan isyarat, ini yang mungkin kita lakukan. Memberikan isyarat dengan Bismillahi Allahu Akbar. Ini isyarat. Seolah-olah kita telah mencium Hajar Aswad. Karena kita mencium tak mungkin. Kemudian disunatkan berjalan agak cepat. Ini dianjurkan. Nah. Kemudian disunahkan membaca doa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini dalam panduan kita juga ada. Nah, ini tentang tawaf tadi. Hal-hal yang diperhatikan ketika tawaf. Tawaf dalam keadaan suci, berarti dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci dari hadas besar. Berarti kalau ada wanita yang haid itu tidak diperbolehkan, tidak sah tawafnya, suci. Kemudian demi kenyamanan bersama, maka selesai tawaf bersama-sama. Kalau ingin mencium Hajar Aswad di luar jadwal yang telah ditentukan. Dilarang memegang atau menyentuh kiswah, kain penutup Ka'bah, karena ada wangian dan ketika itu merupakan larangan ihram. Persentuhan laki-laki dengan perempuan bukan muhrim tidak membatalkan wudu karena darurat tawaf. Ya. Jika batal wudu, tawaf diulang dari putaran terakhir batal. Ya, wudunya. Kemudian ketika di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad disunahkan membaca doa Rabbana atina. Ini semuanya hafal Pak ya? Namanya doa apa nih? Salah tuh, hafal. Kulidain wasaqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Nih sudah ada di sini. Tata cara minum air zam-zam saja diatur. Menghadap Ka'bah atau kiblat. Ya, minum dengan tangan kanan.
membaca basmalah dan berdoa. Ini sudah diatur ya. Kemudian sa'i artinya berikhtiar atau berusaha. Makanya dulu sa'i ini berasal dari apa yang dilakukan oleh Siti Hajar, berusaha untuk mencari kehidupan dengan Ismail alaihissalam. Ini bolak-balik. Tadi ada pertanyaan terakhir saya dengar. Sa'i ini dari bukit Safa ke Marwah itu dihitung 1. Kemudian balik lagi dari Marwah ke Safa 2. Kemudian Safa Marwah 3. Sampai seterusnya. Jadi bukan Z balik itu 1, bukan. 1 jalan dari Safa ke Marwah, ya. Nih contohnya. 1 jalan hitung 1. Balik ke sini 2. Balik ke sini 3. Balik ke sini 4, 5, 6, 7. Nah, seperti yang tadi. Mudah-mudahan sudah dipahami. Kemudian sa'i adalah berjalan dari Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Syarat sa'i dilakukan setelah tawaf dan tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Maksudnya tadi wuduknya batal, apa? Boleh. Karena ini bukan disyaratkan dalam keadaan berwudu. Berikut amalan ketika sa'i, disunnahkan membaca doa sebelum menaiki sa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasulih. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baiti aw i'tamara fala junaha alaih an tatawwafa sampai akhir. Ini sudah ada di buku halaman 60. Ini bacaan. Sebelum naik ke bukit tuh, Pak. Sebelum naik. Nanti kan begini tuh. Naik. Nah, itu yang dibaca. Kemudian yang kedua, ketika berada di atas bukit Safa, ini tadi sudah kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini tidak usah ragu. Ada pembimbing. 2 lagi pembimbingnya. Depan 1, belakang 1. 3 lagi, tengah-tengah 1. Jadi sangat enak ya, kita nanti dibimbing. Bacaan-bacaan ini akan dibimbing. Yang ketiga, berlari-lari kecil di antara lampu hijau. Perempuan berjalan biasa sambil membaca doa, Rabbighfir warham wa'afu wa takarram. Ini doanya di halaman 76. Ya, baru masuk rukun yang keempat, namanya tahallul atau memotong rambut. Ya, kapan memotong rambut? Setelah selesai semuanya. Selesai tawaf, selesai sa'i, mulai dari selesai ihram niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, baru yang keempat tahallul. Artinya menjadi boleh. Jadi tahallul itu halal, boleh. Ya, ditandai dengan memotong rambut. Setelah tahallul, larangan ihram tidak berlaku lagi. Boleh laki-laki, ya, laki-laki afdolnya botak dan perempuan minimal sepanjang ruas jari. Adapun doanya Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuran yaumal, yang kita baca tadi. Itu rangkaiannya. Terus tertib. Selesai tahallul, maka selesailah rangkaian ibadah umrah. Kemudian dam. Ini perlu kita jelaskan. Dam, ya, nah ada dam namanya dam tertib dan takdir. Tidak berniat, ya, dan berihram di miqat. Tapi ini tak mungkin terjadi karena ada mutawif, ada pembimbing, ada pimpinan travel, tak mungkin, ya. Kemudian kalau seandainya itu terjadi, apa damnya? Nah, damnya itu menyembelih 1 ekor kambing atau kibas.
ya, menyembelih 1 ekor kambing atau kibas, atau puasa ya 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di kampung halaman. Ya. Survei. Ya Bu. Baik Bapak Ibu, tadi saya sampaikan jika jemaah kemarin berangkat di Desember, ada satu jemaah kemarin pas sudah melaksanakan niat umroh sampai di hotel, Pak saya suka kurang sehat, terus saya tidak mau menyelesaikan ibadah umroh. Oke, Bu. Nah itu termasuk yang tadi sudah berniat tapi tidak menyelesaikan ibadah umrohnya, harus membayar dam tadi, menyembelih 1 ekor kambing. Jadi jangan dianggap mudah ibadahnya, begitu. Jangan seenak hati. Kita mengeluarkan biaya yang banyak, waktu, tinggalkan keluarga. Jangan sampai kita beribadah menurut keinginan kita. Kemarin sampai, kenapa gak ibu berniat tadi umroh tapi gak ikut? Saya kurang sehat Pak. Tidak bisa begitu. Ada tuntunannya. Nah, ada tuntunannya. Harus beda. Kalau tidak menyelesaikan ibadah umrohnya. Sekarang mudah. Kalau kurang sehat bisa didorong. Nanti kita carikan yang dorong dari hotel sampai hotel. Nah itu yang dimaksud saat tadi itu, bahwasanya kalau sudah berniat umroh harus diselesaikan. Nah, tapi kalau Bapak Ibu nggak mau, Pak ini saya nggak mau selesaikan, ya terpulang kepada Bapak Ibu. Kami pembimbing menyampaikan ini caranya seperti ini penyelesaian. Nah itu terpulang kepada Bapak Ibu, kami sampaikan. Karena kejadian kemarin di Desember, pergi umroh, setelah itu niat sampai di hotel kurang sehat, duduk saja. Kenapa Ibu nggak ikut? Saya kurang sehat. Jawabannya begitu. Itu tidak boleh. Harus bayar dam atau menyelesaikan umrohnya. Silakan lanjut Ustaz. Ya. Baik. Jadi ini persoalan dam, ya. Denda kalau seandainya melanggar yang tadi. Kemudian memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, ya, menutup muka atau sarung tangan bagi perempuan, ya pakai apa? Pakai cadar. Memakai wangi-wangian, menutup kepala bagi laki-laki, mencukur rambut atau mencabut bulu badan laki-laki dan perempuan, memotong kuku laki-laki dan perempuan, atau melakukan rafas dan sebagainya. Dendanya puasa 3 hari, atau memberi makan orang fakir miskin 6 orang, atau menyembelih 1 ekor kambing. Nah, nomor 2 ini bisa kita lakukan langsung. Nanti silakan lapor ke Pak Eri. Kalau 6 orang berarti lebih kurang duitnya berapa Eri? 1 orang. Baik, biasanya memberi makan 6 orang fakir miskin itu lebih mudah daripada pelaksanaan yang lain. Kapan terakhir batasnya? Itu sebelum melaksanakan tawaf wada atau perpisahan. Ya. Bagaimana caranya? Nanti Bapak Ibu siapkan uangnya minimal 10 rial, 1 bungkus nasi, tapi tidak boleh untuk 1 orang, tapi 6 orang. Kepada siapa diberikan? Kepada petugas pembersih-bersih masjid, pembersih jalan. Nanti di sana itu tidak ada kotak amal kalau mau sedekah. Jadi cara memberikan dam umroh ini adalah kepada petugas kebersihan. Itu jalannya. Kita susah mencari orang miskin. Mana mencari ke rumah penduduk jauh. Caranya begitu, pulang sholat, nampak petugas kebersihan, petugas masjid, niatkan dalam hati, nah, ini 1 orang membayar dam umroh saya. Nah, terakhir kapan? Sebelum melaksanakan tawaf, sebelum pulang. Nah, silakan saya. Berarti uangnya lebih kurang 60 real. 60 real. Kalau ada lebih bagus. Alhamdulillah. Kalau 20 real 1 orang lebih bagus. Ini ada sedekah. Iya, sedekah ya. Berarti makannya dihitung 10 real ya. Ya. Kali 6, 60 real. Baik, kita lanjutkan. Ya. Kemudian dam takhir dan ta'dil. Memburu atau membunuh binatang, mencabut, memotong tanaman. Dendanya menyembelih hewan yang seimbang dengan hewan yang dibunuh atau pohon yang dipotong. Kemudian dam tertib dan ta'dil, ya, berhubungan suami istri sebelum tahlul, atau tersesat, terkepung, tersasar sehingga tidak bisa menyelesaikan rukun umroh. Ya, ini saya rasa juga tidak mungkin kita lakukan. Tapi ini dendanya paling berat, menyembelih 1 ekor unta, atau 1 ekor sapi, atau 7 ekor kambing. Ini cukup berat ya. Makanya kita berhati-hati.
Berikutnya tayamum. Karena sholat kita nanti di sana sholat tayamum. Jalan. Oh, di jalan. Iya, karena kita dalam perjalanan. Maksudnya dalam perjalanan di pesawat. Sholatnya tayamum. Bagaimana bertayamum di atas pesawat? Hanya dengan jangan pula dibawa debu nanti masuk kantong kresek. Ini apa nih kata kru pesawat? Debu Pak. Itu apa? Untuk tayamum. Tidak perlu. Jadi cukup dengan sandaran kursi saja. Contoh yang paling mudah ini. Di depan kita kan ada sandaran kursi. Kita pasang niat, ya. Pasang niat, sengaja aku bertayamum pengganti udhu untuk salat zuhur dan asar jamak qasar karena Allah. Atau paling kurang, sengaja aku bertayamum karena Allah. Cukup. Sampai itu. Ya. Ini kan ada standar kursi depan kita nih. Cuman bersucinya tetap ke toilet. Dengan tisu kah? Ya dengan tisu. Kalau ingin bersuci, nah, baru kita duduk di kursi. Nah, ini sandaran ini. Langsung kita tempel. Telah pasang niat. Sengaja aku bertayamum karena Allah. Set. Diusapkan sekali di wajah. Tadi yang sebelah atas sandaran pindah ke bawah. Set. Nah, yang kanan dulu. Gini, set. Kemudian begini. Bagaimana yang perempuan Ustaz? Kan tak mungkin terbuka. Ambil pendapat yang kedua. Ini tetap tertutup. Ada dua pendapat ya. Tutup begini. Tak mungkin ada tempat ramai perempuan buka. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja aku bertayamum karena Allah. Saya buka. Ambil lagi di bawahnya. Baru begini. Saya. Ya? Mudah ya? Mudah. Insyaallah tidak akan sulit lah. Bab tayamum, ini sudah masuk waktu sholat. Ya, sama dengan yang ada dalam fikih. Kalau mau tayamum, Bu, masuk dulu waktu sholat. Nanti Pak Eri dengan tim akan kasih tahu. Karena pesawatnya mungkin bukan pesawat khusus, pesawat komersial. Makanya kita mungkin tak dikasih tahu waktu zuhur masuk. Nanti dari pihak travel kasih tahu. Waktu zuhur sudah masuk. Nah, baru kita melakukan tayamum. Jangan setengah jam lagi masuk sholat mau masuk tayamum, tak boleh. Sudah berusaha, ini tidak ada. Mencari air betul-betul tidak ada karena kita ada pesawat. Dengan debu yang suci, betul. Karena dalam sholat dianggap suci. Menghilangkan najis sebelum bertayamum. Maksudnya di toharoh tadi. Nih, nawaitu tayammuma li isbahatil sholati fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum ya untuk melaksanakan sholat karena Allah. Ini mengusap muka, mengusap kedua tangan sampai siku, tertib. Ini pendapat yang pertama tadi. Mengusap muka atau sampai ke penggelangan tangan. Pendapat yang kedua. Sunnah tayamum membaca bismillah, kemudian menghembuskan tanah. Ini tidak ada perlu dihembus-hembuskan, langsung saja. Karena kita bukan tanah ya. Membaca syahadat dan doa seperti wudu. Selesai tayamum, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Apa yang membatalkan tayamum? Seluruh yang membatalkan wudu. Ya, hilangnya hal asal yang membatalkan tayamum. Jadi artinya yang membatalkan sama dengan membatalkan wudu. Baik, lanjut. Kemudian sholat jamak dan qasar. Nanti untuk keterangan ini saya minta mungkin Pak Heri melanjutkan. Karena saya sudah ditunggu dan nasihat perkawinan yang mau nikah. Gak jadi pula nikah nanti, ya kasihan. Saya mohon izin dulu Pak Heri. Ya, mereka mau nikah pas jam 10 kelihatannya ya.
Boleh Bu ya? Izin ya? Izin. Insya Allah apa yang sudah kita lakukan nanti boleh tanya. Ini kiai-kiai semua nih. Ini kiai dari Purba Baru. Ini kiai dari apa? Dari Parape Bukit Tinggi. Ya, kiai semua. Ini kiai dari Payakumbuh. Ya. Saya makasih banyak Ustaz. Oke, Ben ya. Siap. Ya, makasih banyak Ustaz. Saya Pinter ya. Nanti balik lagi. Ya. Ntar Bu, nelpon orang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjut menerima nasibnya. Tadi Ustadz Jumyabar sampai di sholat jamak dan qashar. Jadi ketika kita melaksanakan perjalanan ibadah umrah, sholat kita boleh dijamak, boleh di qashar. Nah, itu rukhsah, kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau safar. Jadi kata Rasulullah SAW, siapa yang tidak mengikuti sunnahku orang-orang sombong. Jangan sampai nanti Pak saya sholat 4 rakaat aja, sedangkan sudah boleh di qashar. Nah, Rasulullah pernah lakukan, kita tidak lakukan. Artinya apa? Pahalanya lebih besar jamak qashar daripada dikerjakan 4-4. Nah, apa itu artinya sholat jamak? Jamak artinya dikumpulkan. 2 sholat dikumpulkan menjadi 1. Sholat apa saja? Sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu dijamak, dikumpulkan. Oh tidak boleh zuhur dengan isya, nggak boleh. Jadi sholat yang berdekatan. Jamak terbagi 2, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Nah, jamak takdim artinya dikerjakan lebih awal. Contoh zuhur dengan asar kita gabung, dikerjakan waktu zuhur. Nah, dikerjakannya waktu zuhur. Kalau waktu tidak ada, contoh kita misalnya di jalan tol di Indonesia, bagaimana mau berhenti nanti tabrak orang. Akhirnya kita berniat, kita sampaikan kepada Allah waktu zuhur, ya Allah saya ingin melaksanakan sholat zuhurnya di asar. Nah, kita sampaikan, kita berniat. Jadi sholatnya ditakhir, dikerjakan waktu asar boleh. Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir, boleh dikerjakan awal, boleh dikerjakan di waktu asar. Boleh maghrib dikerjakan, boleh di waktu isya. Nah, jadi sholat yang boleh dijamak itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh berdiri sendiri. Jangan sampai nanti Pak subuh saja jamak aja dengan zuhur, zuhur malas ya panas di Mekah. Nah, nggak boleh. Nah, seperti itu. Baik, syaratnya ada. Jadi Bapak Ibu tidak boleh semerta-merta menjamak sholatnya. Nah, kita kurang 1 jamak tadi. Yang pertama syaratnya berniat. Yang kedua perjalanannya bukan maksiat. Apa maksudnya? Contoh ini mau maling nih, sholat jamak dulu. Nah, nggak boleh. Terus berikutnya jaraknya ada. Jarak safarnya minimal 2 marhalah atau 80,6 kilo. Jadi di jaraknya. Kalau kurang dari itu belum boleh. Ada juga pendapat sebagian ulama itu kalau sudah beda pemimpin. Contoh kita Singapura dekat, tapi sudah beda negara, itu sudah boleh jamak. Sholatnya di jamak dan di qashar. Sudah beda pemimpin, sudah beda negaranya, sudah beda amir pemimpinnya. Nah, jaraknya minimal 2 marhalah 80,6 kilo. Ini juga dipakai nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti ketika jalan ke Jakarta, jalan kemana saja, sholatnya boleh dijamak, boleh di qashar. Sekarang kita masuk sholatnya di qashar. Tadi belum ya. Qashar. Qashar artinya diringkas. Nah, sholat yang 4 menjadi 2. Sholat apa saja? Zuhur, asar dengan isya. Maghrib tidak bisa, 1,5 nggak mungkin sampai ruku. Oh, udah selesai nggak bisa. Jadi sholat yang bisa di qashar itu adalah sholat yang 4 rakaat. Sholat zuhur menjadi 2, sholat asar menjadi 2, nah, sholat maghrib tidak boleh, sholat isya. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Ketika zuhur Bapak Ibu semua nanti di Masjid Sultan Singapura, ini contoh nih, Masjid Sultan Singapura kita sholat zuhur di Masjid Sultan. Kalau ketika kita datang di Masjid Sultan pas lagi sholat zuhur, kita tidak bisa mengqashar sholat kita, ikut imam 4 rakaat. Kalau misal sampai di Masjid Sultan, kita sesama jemaah sudah selesai sholat berjamaah, kita laksanakan sholat mungkin berjamaah sesama jemaah atau sendiri-sendiri. Sholatnya 2 zuhur, 2 asar. Paham ya? Atau nanti pas sampai di Singapura, mobilnya macet, bisanya waktu asar, kita kerjakan 2 waktu asar, 2 zuhur, 2 asar. Nah, begitu juga maghrib dengan isya, dikerjakan 3 maghrib, 2 isya. Atau waktu isya, nanti ketika umrah biasanya kita dari Madinah ke Mekah itu, misalnya kita di perjalanan maghribnya, kita tidak melaksanakan sholat di rest area karena tempat padat, kurang bersih. Kita laksanakan sholat isyanya di
Masjidil Haram. Bagaimana caranya kita takhir? Maghribnya 3, isyanya 2 di Masjidil Haram. Ada yang bertanya sampai di sini? Ya, silakan Bu. Kita kan dari Singapura ya. Ya. Nah, terus kalau sholat maghribnya kan 2 rakaat. Salat di jamak di pesawat. Terus kalau yang orang Singapura gimana itu? Baik, Ibu mukiminnya tinggalnya di Singapura. Ibu belum boleh menjamak. Nah, Ibu masih warga Singapura, Aki mukimin tinggal di Singapura. Ibu sholatnya seperti biasa. Nah, kami yang di Batam, kecuali Ibu Rabaina, ya, mandainya Ibu, itu kan dari Padang ke Singapura itu boleh dijamak. Kalau Ibu tidak boleh, karena Ibu tinggalnya di Singapura, sholatnya seperti biasa, karena belum meninggalkan kampung halamannya. Seperti itu. Ya. Ada lagi pertanyaan, silakan. Tidak ada, kita lanjut. Kalau untuk niatnya, saya berniat sholat zuhur di jamak qashar dengan asar 2 rakaat karena Allah. Gampang niatnya. Kita lanjut ya. Baik, ada satu pembahasan juga yang kita sampaikan, mungkin di traveling tidak ada, yaitu sholat jenazah. Ketika selesai melaksanakan sholat fardu, baik di Mekah, baik di Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, akan ada sholat jenazah, akan ada pelaksanaan sholat jenazah. Jangan sampai nanti ketika selesai sholat, jemaah semua berdiri. Ini ngapain ya? Kok berdiri semua? Itu adalah sholat jenazah. Bapak Ibu semua mungkin tidak paham bahasa Arab, nanti diomongin dengan bahasa Arab. Apa ya maksudnya? Berdiri saja, laksanakan sholat jenazah. Selesai melaksanakan sholat fardu, baik di Mekah, baik di Madinah. Apa keutamaan sholat jenazah? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya 1 qirat. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya 2 qirat. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang dimaksud 2 qirat? Rasulullah menjawab, 2 qirat itu semisal 2 gunung yang besar, yaitu Gunung Uhud. Bapak Ibu, Gunung Uhud itu panjangnya 7 kilo. Gunung paling besar di Madinah. Seperti itu nilai pahala sholat jenazah. Masya Allah. Jadi jangan sampai nanti selesai sholat ingat makan langsung pulang. Padahal sholat cuma 3 menit 4 menit saja. Selesaikan dulu ibadahnya. Jangan sampai kita jauh-jauh ke sana, pas selesai sholat langsung lari pulang karena sholat jenazah. Pahalanya sebesar Gunung Uhud. Jadi laksanakan, ikutkan imam yang ada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabi sholat jenazah. Bagaimana tata caranya? Ini tata caranya. Mungkin Bapak Ibu semua sudah biasa di masjid kita sudah melaksanakan sholat jenazah. Nanti ini saya bagikan juga di grup. Nanti Bapak bisa buka nanti. Ini file ini saya bagikan nanti di grup. Nanti silakan buka file. Yang pertama berniat. Boleh berbahasa Indonesia. Mana batas niat itu? Nggak boleh berbahasa Indonesia. Takbiratul ihram. Niatnya boleh bahasa Padang, boleh bahasa Batak, boleh bahasa Jawa, boleh kan gitu Ustaz. Nah, batasnya takbiratul ihram. Saya berniat sholat jenazah yang disolati imam karena Allah. 4 takbir. Tidak ada rukuk ya. Takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Nah, semuanya insya Allah bisa. Takbir yang kedua membaca sholawat. Yang paling pendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, kalau bisa sepanjang. Dan takbir yang ketiga membaca doa. Doa ini kalau Bapak Ibu tidak bisa, ini doa ini disunahkan. Sah sholatnya. Yang tidak boleh itu niat membaca Al-Fatihah, sholawat. Itu nggak boleh. Nggak boleh tertinggal. Tapi kalau doanya Bapak Ibu tidak tahu, ya itu sholatnya sah. Seperti itu. Dan takbir yang keempat membaca salam. Kalau di Indonesia takbir yang keempat masih ada doanya. Tapi kalau di sana langsung salam. Karena di takbir yang ketiga semua doa dibaca di takbir yang ketiga. Doanya panjang. Bagaimana cara niatnya? Kan mayatnya kan banyak. Sekali sholat itu biasanya 5, 6 sampai 10 mayatnya. Jadi niatkan sholat itu bahwasanya saya berniat untuk menyolatkan jenazah mengikut imam karena Allah. Nanti ketika doa, biasanya kita di Indonesia Allahumma ighfir lahu. Kalau untuk mayatnya laki-laki, Allahumma ighfir laha. Untuk perempuan kita tambahkan Allahumma ighfir lahu. Tambahkan hum mereka. Tambahkan saja Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Tambahkan hum sedikit saja. Tapi kalau tidak hafal itu mungkin masih bisa belajar seminggu. Kalau tidak hafal, doa ini menjadi sunnah, sah sholatnya. Yang tidak boleh tertinggal adalah niat
membaca Al-Fatihah, sholawat. Itu nggak boleh tertinggal. Ada yang bertanya dengan sholat jenazah? Bapak mungkin sudah sering di masjid, sudah biasa. Mungkin di kompleks sudah ada juga fardu kifayah. Baik, saya mau ulang sedikit tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Andes Siti Akbar, teknis daripada pelaksanaan perjalanan ibadah umroh. Baik, tadi disampaikan oleh guru kita bahwasanya ketika sudah berniat umroh maka berlaku larangan ihram. Sering jemaah yang belum pernah melaksanakan haji dan umroh akan melakukan kesalahan. Di mana kesalahannya? Nanti kita jelaskan. Yang pertama, nanti kita dari Indonesia, kita urutkan Indonesia ke Singapura. Indonesia kita tanggal 12. Sampai di Singapura kita city tour. City tour di mana? Harbourfront, Garden BDB, terus Marlayan. Nanti kita sholat zuhur di Masjid Sultan. Oke. Di Masjid Sultan ini Bapak Ibu semua nanti saling mengingatkan melaksanakan sholat zuhur dengan asarnya di jamak dan di qasar. Kalau pas datang lagi berjamaah, sholatnya yang zuhur ikut imam, yang asarnya 2 rakaat. Paham ya? Nah, ini di Masjid Sultan saling mengingatkan. Nanti maaf nih, mudah-mudahan Bu, nanti kita sholatnya langsung di jamak ya asarnya, langsung di qasar ya, ingatkan. Begitu juga cuma lagi Pak, nanti sholat langsung jamak. Jangan sampai nanti sampai di Bas, sampai di Changi nggak ada musola. Pak saya belum sholat. Ya terpaksa di bandara di lantai, kita cari tempat di lantai. Karena bandara Changi Airport musolanya tapi kecil sekarang musolanya. Jadi saling mengingatkan di Masjid Sultan Singapura. Oke. Setelah jalan-jalan kita langsung ke Changi. Kita terbangnya lebih kurang jam berapa pesawat? Kita tengok tiketnya dulu. Kalau dulu jam 5, kemarin itu jam 7. Jadi kita terbang itu 18.45. Jadi jam 6.45 kita sudah terbang menuju Riyadh. Nah, sekarang beda. Kalau dulu Saudi Singapura itu langsung ke Jeddah. Sekarang landingnya Madinah. Kita langsung ke Madinah. Tapi transit di Riyadh. Semua travel seluruh maskapai Saudi Airlines Singapura sekarang transitnya di Riyadh. Kecuali ya Bu. Waktu Singapura. Kita ikut waktu negara yang bersangkutan. Kalau dulu saya terbang itu dari Changi langsung ke Jeddah. Kalau sekarang ditransit di Riyadh. Lebih kurang 5 jam, nanti kita sampaikan teknisnya. Semua penerbangan seperti itu. Kecuali paket Lailatul Qadar. Saya ikut juga paket Lailatul Qadar, saya beli tiketnya. Itu sama, nggak sama. Jam 5 berangkat dari Singapura sampai jam 9 malam Jeddah. Dan pulang Jeddah langsung Singapura tanpa transit. Yang akhir Ramadan. Tapi yang awal Ramadan sama dengan kita sekarang. Tetap transit di Riyadh. Oke, baik. Kita terbang jam 18.45 sampai ke Riyadh. Di Riyadh ini lebih kurang, kita terbang itu lebih kurang 10 jam. 10 jam. Di pesawat Bapak Ibu semua nanti diberikan 2 kali makan. Nah, 1 jam setelah terbang nanti ada makan nasi, biasanya nasi ayam, nasi biryani. Nanti 1 jam mau landing nanti ada makan lagi. Dan snacknya juga ada di pertengahan perjalanan, ada snack lagi. Bapak Ibu semua selama di pesawat, nanti kalau yang butuh kopi, butuh teh, butuh air minum, bilang saya, Pak, atau pemugarnya bilang, kalau nggak pandai bilang saya, Pak, saya butuh kopi, saya butuh minum, saya butuh air putih, saya butuh air hangat. Bilang ke saya, boleh minta berapa kali, mau 5 kali, 10 kali boleh. Kecuali makannya 2 kali. Kalau kopi boleh, bebas. Nanti minta ke saya. Jadi sampai di Riyadh jam 00, jam 1 malam, transit lebih kurang 4 jam, kita di Bandara Riyadh. Makanya Bapak Ibu semua kan waktu turun nih sudah makan nih malam. Jam 1 malam sudah makan, sebelum turun sudah makan, sudah kenyang. Bagi yang suka makan malam mungkin bawa cemilan, mungkin roti, itu penggantian sampai jam 6 pagi. Jam 6 kita terbang. Saya tengok tiket. Kita terbang lagi jam 6.50 terus sampai 8.30 sampai di Madinah. Nah, jadi sampai di Madinah itu 8.30 Madinah. Ya, ini tanggal 12, ini sudah masuk ke tanggal 13 lagi. 13 bulan